Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ima. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, hingga seluruh umatnya, dan semoga kita semua diberikan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tema tausiah Ramadan kali ini bertemakan Ramadan dan era digital, menjaga spiritualitas di tengah informasi berlimpah. Konteks ini sangat relevan karena di mana teknologi mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk praktik keagamaan. Hal yang pertama yang menarik, di era digital kita harus bisa memilah dan memilih tontonan apa saja, berita apa saja, yang salah satunya yaitu mungkin kita harus bisa memilih gangguan dari konten negatif. Baik, teman-teman semua, kita sering scroll TikTok atau misalnya kita melihat status orang, mungkin itu ada segi yang baik, ada juga yang segi yang tidak baik. Nah, kita sebagai umat manusia, apalagi sekarang dalam keadaan kita mendekatkan diri lebih intens dengan Allah di bulan suci Ramadan, kita harus bisa memilah dan memilih. Karena di tengah banyak informasi, seringkali kita terpapar konten yang tidak bermanfaat atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka dari itu kita harus bisa menghindari yang dapat mengalihkan fokus kita dalam beribadah. Kemudian mungkin tidak hanya sebagian orang, 75% penduduk di dunia ini sangat ketergantungan teknologi. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi kita terhadap ibadah kita. Oleh karena itu, kita harus membatasi waktu penggunaan perangkat digital selama bulan Ramadan. Selain itu, ada peluang yang memperdalam koneksi spiritualitas kita. Bagaimana caranya? Itu adalah pemanfaatan aplikasi Islami. Contohnya, kita bisa melihat aplikasi mengenai Al-Quran digital, jadwal salat, ataupun kita bisa menjalankan ibadah dengan melihat lebih banyak fitur Islami, atau memungkinkan kita mengakses sumber-sumber ilmu agama. Kita lihat tausiah di YouTube atau misalnya di sosial media yang lain. Kemudian kalau tidak salah itu banyak sekali yang live streaming kajian agama. Contohnya di TikTok itu saya sering melihat kajian Ustadz Adi Hidayat, itu sering melangsungkan live streaming. Selain itu Ustadz Hanan dan Buya Yahya, itu saya sering melihatnya, itu ada streaming setiap hari. Nah, selain kita melihat konten tersebut, kita akan mendapatkan imbas yang lebih baik. Kenapa? Kita akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Dan kita ketahui, pada saat bulan Ramadan ini kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi segi apapun kita harus dikemas menjadi kebaikan. Nah, seperti itu. Kemudian ada hal lain, yaitu bagaimana sih kita strateginya cara menjaga spiritualitas kita. Yang pertama, kita harus mengenal dulu nih digital detox berkala. Apa itu? Kita mengadakan waktu khusus untuk menjauhi dari perangkat digital dapat membantu meningkatkan fokus kita. Contohnya, biasanya itu saya kalau bangun tidur itu kan ngecek dulu nih, ada apa gitu. Tapi yang lebih didahulukan itu saya tidak. Bisa minimal setelah bangun tidur itu tidak dibiasakan lagi kita melihat-lihat apa saja, kita tahan dulu. Nah, mungkin di saat-saat kita sudah tadarus atau misalnya kita sudah melaksanakan sholat duha, agak sedikit siang ya bolehlah kita mengecek-ngecek seperti itu. Jadi kita ruangnya itu lebih banyak fokus beribadah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita sih cara mengatur waktu yang bijaksana? Kita membuat jadwal harian yang mencakup
waktu untuk beribadah, belajar, dan menggunakan teknologi secara bijak. Itu juga dapat menjaga keseimbangan antara dunia digital dan spiritual. Kemudian kita harus kembangkan nih ke dalam spiritual yang seperti apa selain menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Penting untuk tetap fokus pada praktik spiritual seperti membaca Al-Quran, berzikir, sholat sunat. Sholat sunat itu yang biasa kita lakukan tuh kan misalnya hanya duha, sholat hajat, sholat tahajud. Tapi di momen Ramadan ini kita lebih di push lagi, lebih di up lagi. Apa yang tambahannya? Misalnya kita tidak meninggalkan sholat fajar, misalnya kita tidak meninggalkan sholat hajat, kita tidak meninggalkan sholat rawatib yang lainnya. Nah, itu sama saja dengan kita menjalankan, mengembangkan, menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Contohnya misalnya ada alarm-alarm tertentu. Pada misalnya saat sholat duha ada alarmnya, tahajud ada alarmnya, seperti itu. Itu kan bisa dipergunakan. Teknologi itu tidak semena-mena hanya kesenangan gitu, tapi membantu kita untuk beribadah. Baik, dengan memahami tantangan dan peluang yang ada pada saat bulan Ramadan, kita harus memanfaatkan teknologi sebijak mungkin agar ibadah kita lebih fokus lagi. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita ingat bahwa hidup ini seperti ponsel kita. Kita terlalu fokus pada baterai kita, padahal kita seharusnya fokus kepada konteks. Konteks apa? Kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akhiri tausiah saya kali ini. Semoga apa yang ada pada materi saya ini semoga bermanfaat bagi khalayak ramai. Jika ada salah-salah kata, itu pure dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.